Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Manna Rema hari ini. Saya sungguh berharap kebahagiaan tetap Bapak Ibu boleh alami dan tidak kehilangan sukacita dalam menjalani hidup ini. Kita percaya bahwa kita tidak sendirian. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita dalam perjalanan hidup ini. Tuhan berjanji melalui janji firman-Nya yang ya dan amin adanya. Sebelum saya akan menyampaikan renungan singkat firman Tuhan dalam acara Manna Rema hari ini, mari kita buka di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dalam acara Manna Rema hari ini. Memang kami memerlukan firman-Mu Tuhan, karena kami tahu bahwa firman-Mu menjadi penuntun dalam kehidupan kami, pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat membutuhkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa dalam acara Manna Rema hari ini dengan ceria, tetap tidak berputus asa, tetap mempunyai pengharapan. Pada saat ini saya akan membawakan tema Manna Rema hari ini adalah janji Tuhan untuk memimpin perjalanan hidup kita. Saya ulangi lagi, janji Tuhan untuk memimpin perjalanan hidup kita. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, "Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan." Ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, maka kita akan dikuatkan dengan janji Tuhan. Ada 4 hal yang perlu kita renungkan dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah bahwa Tuhan berjanji akan memimpin perjalanan hidup kita. Ini terdapat di dalam ayat ini yang mengatakan, "Aku mau memimpin dan mau membawa mereka." Jadi Tuhan sudah berjanji akan menjadi pemimpin kita. Dalam hal ini kita diandaikan orang-orang buta di jalan yang tidak dikenal. Karena kita memasuki tahun 2021. Ini seperti orang-orang buta di jalan yang tidak kita kenal. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, saudara. Tidak seorang pun yang tahu, saudara. Kita seperti orang buta melihat apa jalan yang depan yang akan kita lalui. Tetapi kita punya keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita sehingga kita bisa melewatinya. Jalan-jalan di depan tidak kita kenal, saudara. Sama seperti gambaran di sini dikatakan, "Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal." Tuhan sudah berjanji untuk menjadi pemimpin dalam perjalanan hidup kita. Sekalipun kita tidak mengerti, tidak mengetahui, tidak melihat apa jalan yang ada di depan kita, tapi kita punya keyakinan Tuhan memimpin kita. Pasti akan membawa keberhasilan dalam hidup kita. Itu hal pertama. Hal yang kedua yang dapat kita renungkan dari ayat ini adalah kegelapan menjadi terang, berbicara mengenai keadaan yang baik yang pasti akan kita nikmati karena pimpinan Tuhan. Tadi dikatakan bahwa aku mau membuat, aku inilah Tuhan, aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Jadi Tuhan akan membuat kegelapan yang ada di depan perjalanan hidup kita menjadi terang. Menjadi terang itu artinya adalah keadaan yang baik, Bapak Ibu, yang pasti akan kita nikmati karena Tuhan sendiri yang memimpin. Dikatakan, "Aku mau memimpin dan aku akan membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang." Jadi ini sesuatu yang pasti akan kita alami.
sesuatu yang akan kita nikmati, yaitu keadaan terang. Kegelapan diubah menjadi terang. Maka keadaan kita yang akan kita nikmati ke depan ada keadaan yang baik. Itu renungan yang kedua yang bisa kita dapat dari ayat ini. Kemudian hal yang ketiga yang kita dapatkan dari ayat ini adalah segala rintangan maupun tantangan yang kita hadapi pasti dapat kita lewati dan atasi karena Tuhan memimpin perjalanan hidup kita. Segala rintangan maupun tantangan pasti dapat kita lewati dan atasi karena pimpinan Tuhan, bukan karena kita, saudara, tapi karena Tuhan memimpin perjalanan hidup kita. Dari mana kita tahu? Dari kata-kata dalam ayat ini mengatakan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Tanah yang berkeluk-keluk itu melambangkan segala macam rintangan dan tantangan. Tanah yang rata itu akhirnya dapat kita atasi, dapat kita lewati, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan ini sangat luar biasa, mengingatkan kita dalam perjalanan hidup di tahun 2021 ini. Jangan khawatir dan jangan takut, karena segala rintangan dan tantangan yang kita hadapi akan mampu kita atasi, mampu kita lewati, dan dibuat Tuhan menjadi tanah yang rata. Tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata, sehingga kita mengalami keadaan yang baik. Dan hal yang keempat yang perlu kita renungkan dari ayat firman Tuhan ini, janji Tuhan adalah pasti. Dia tidak pernah berdusta. Janji Tuhan itu adalah pasti. Coba kita akan lihat dalam ayat ini dikatakan, itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Kata yang pasti akan Tuhan laksanakan itu memberikan kepastian janji Tuhan bahwa Dia Allah yang tidak akan pernah berdusta. Jadi saudara sekalian, dalam tahun 2021 kita akan menikmati keadaan yang baik. Sama seperti Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan tidak pernah berdusta, sebagaimana dikatakan Bilangan 23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Allah bukan pendusta, bahwa sekali Allah berfirman, Dia pasti akan melakukan. Sekali Allah berbicara, Dia pasti akan menepati. Karena Tuhan katakan, itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Nah, saudara sekalian, yakinlah akan janji Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kita, sehingga kita semua mengalami keadaan yang baik dan pasti akan kita nikmati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersukacita, bersyukur karena Engkau sudah berjanji untuk memimpin perjalanan hidup kami, sehingga perjalanan kami akan menjadi baik. Kami akan mengalami hal-hal yang baik karena Tuhan memimpin kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.